Nanti kita akan membahas apa itu blockchain. Dari namanya dulu aja. Ini ada dua suku kata ya, ada block, ada chain. Block ini ya biasa kalian tahu bentuknya kotak kayak gini. Namanya nih block ya. Chain itu artinya kan adalah sebuah rantai ya. Rantai. Nah, kayak gini. Rantai. Nah, blockchain sendiri kalau secara harfiahnya, secara arti ya, itu artinya adalah sekumpulan blok yang disambungkan oleh rantai yang menyambung lagi dengan blok yang lain. Nah, itu namanya blockchain. Ini secara harfiah ya, secara katanya aja. Tapi secara aslinya di sistemnya blockchain itu adalah ketika kita melakukan sebuah transaksi atau ketika kita melakukan sebuah input data yang dimana kita memasukkannya dalam blok yang diverifikasi oleh berbagai macam komputasi atau berbagai orang-orang gitu di dalam satu komputasi, di dalam satu sistem yang sama yang berkesinambungan dengan kode atau enkripsi yang sama di setiap komputasi tersebut. Contohnya kayak gini. Kita kalau misalnya gue jelasin secara bahasa yang teknikal kayak agak susah, tapi kita coba dibikin studi kasus aja biar lebih gampang. Oke, ini studi kasusnya kita tulis. Studi kasus. Nah, anggap ada namanya si Bowo ya. Ada si namanya Nur. Terus juga ada yang namanya Ardi. Nah, anggap 3 orang ini, mereka tuh punya grup WhatsApp gitu ya. Grup WA. Ini aku coba sederhanain gitu. Setiap mereka ketika mau melakukan transaksi atau menginput data, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di dalam blok ini ada data, terus juga ada enkripsi dan juga ada yang input data tersebut. Nah, anggap ada 3 orang ini, ada Bowo, Nur, sama Ardi. Anggap si Bowo mau transaksi ke Nur itu 100.000. Nah, nanti dia sistemnya gini, dia nanti ngechat di sini, set, aku mau transaksi nih 100.000 ke si Nur. Nah, kodenya nanti dia masuk ke sini, habis itu dia masukin banknya gitu, walletnya, wallet pribadinya. Misal wallet 01, nah si Nur ini punya wallet 02, dia transaksiin. Nah, Ardi ini itu sebagai yang memvalidasinya. Ketika dia masuk, nanti ada sebuah sistem di mana kita setiap transaksi ya, sistem enkripsi, sistem aja ya, sistem enkripsi gitu. Ketika kita mau masukin nih, si Bowo mau masukin uang, mau kirim ke Nur. Nah, si Ardi ini itu jadi yang memvalidasi apakah benar uang yang diterima si Nur ini sesuai 100.000 dari yang Prabowo kirim, si Bowo itu kirim. Ya kita namain Prabowo aja lah biar lebih gampang lah ya, Prabowo. Nah, setelah itu kan akhirnya kan mereka ini penggambaran aja ya. Ketika sudah mereka valid nih, sesuai. Nah, di sistem ini dia akan masukin kode enkripsinya. Anggap tadi kan kode enkripsinya 01 gitu ya. Anggap aja nih 01. Set, nanti sistem ini ngeluarin nama acak atau kode acak gitu. Apapun bisa aja. 01 ini bisa jadi kayak jadi bakso. Nah, habis itu si Ardi ini validasi, sesuai nggak kalau 01 ini keluarnya bakso. Kalau sesuai, dan si Nur ini juga validasi, 01 ini keluarnya bakso. Nah, akhirnya transaksinya berhasil. Karena ketika dia ngirim, itu berubah jadi kode. Kode ini masuk ke sistem. Sistem ini ngebuat kode lagi, kode random ya, bakso. Kalau misal 3 orang ini benar, valid nih 010101, transaksinya berhasil. Nah, ini buat sistem di dalam bloknya. Ketika ada transaksi atau input nilai, secara kalau di dunia nyatanya itu kan kayak 100.000 nih. Nah, ketika masuk ke blockchain ini, ke blok ini bloknya ya. Blok ini itu bakal ngebuat namanya kode. Kode ini nanti bakal dimasukin ke sistem segel. Itu namanya enkripsi, sistem segel. Akan ngasih kode random.
Kalau sesuai sama yang tadi udah diminta 01 01 01 itu semua keluarnya bakso, artinya berhasil. Nah, itu namanya sistem block atau yang kita sebut ya blockchain. Nah, oke, mungkin agak susah ya kalau misalnya kalian pahamin ini. Oke, kalau gitu ada studi kasus yang lebih gampang. Kalian tahu arisan? Nah, anggap nih ada ibu-ibu 10 orang arisan. Semuanya transaksi 100.000. Kumpul-kumpul kan, dia ngumpulin semuanya 100.000 jadi 1 juta. Nah, setelah itu ibu-ibu itu kan misalnya arisan nih, anggap ya arisan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ada 10 orang. 10 orang ya. Nah, mereka semuanya itu mentransaksikan atau apa ya, bayar arisannya itu 100.000. Nah, artinya dikali 10 orang jadi 1 juta. Oke, udah jelas ya? Di sini sampai sini jelas. Setelah itu kan udah terkumpul nih 1 juta. Kan habis arisan itu ada yang namanya kayak dikocok gitu kan, yang siapa yang keluar namanya gitu. Nah, di situ kita tulis coba. Kita nulisnya kocokan nama pemenang. Nama pemenang. Nah, nama pemenang ini kan ada 1 orang nih yang ngocokin gitu kan. Nah, terus habis itu 10 orang ini kan ngeliat nih ketika kocokan ini 9 dari 10 orangnya itu jadi namanya validator. Kalau di blockchain itu validatornya. Oke, kita ngeliat nih 1 orang ini misalnya ketuanya atau yang ngasih transaksi gitu kan kalau di blockchain ketuanya. Dia ketika transaksi 9 orang ini, ibu-ibu arisan ini, ibu-ibu arisan ini jadi validator. Oke, apakah benar yang dilakukan ini itu sesuai apa enggak? Set, keluarlah muncul. Misal dari 10 nama itu keluarlah 1 orang pemenangnya. Anggap namanya Bu Hesti, misal namanya Bu Hesti. Nah, divalidasi sama 9 orang tadi. Misal yang keluar ini Bu Hesti. Bener nggak transaksinya ketika dikocok tuh? Kan kalian habis itu kan ada kertas kan, lintingan kertas kayak gitu ditunjukin ke semua orang. Bu Hesti bener, Bu Hesti, Bu Hesti, Bu Hesti, Bu Hesti. Semuanya udah pada ngeliat kalau ini yang menang Bu Hesti. Nah, sama di sistem blockchain, ketika ada 1 orang yang transaksi, anggap si A transaksi, itu ada validatornya. Misal transaksi A ke si B gitu ya. Si B. Mereka transaksi gitu, misal 100.000. Nah, transaksi mereka berdua ini itu ada yang ngeliatin namanya validator. Nah, validatornya ini adalah kalau misal di arisan tuh 8 orang lainnya. 10 orang ini kan misal si A sama si B, misal Bu Ketua sama Bu Hesti transaksi, kan ada 8 orang tuh. Sisanya 8 orang ini jadi validator yang melihat apakah benar transaksinya itu sesuai apa enggak gitu. Nah, di dalam blockchain ketika transaksi ini itu bakal bikin namanya kode. Kode ini tadi masuk ke sistem yang bikin kode lagi yang random. Nah, kode ini yang bakal ditentuin apakah sesuai apa enggak gitu. Anggapnya kayak gini, ini bakal bikin kode random kayak gini nih. 0123 0140 K1D2 terus habis itu M111 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini namanya blok. Ketika kita transaksi, tercatatnya itu bakalnya kayak gini. Jadi ya random aja isinya, huruf-huruf random, terus juga kayak ada huruf, ada angka campur-campur gitu, random intinya. Habis itu di akhir itu tuh harus sama bakal di awal sini. Misal ini blok 1 ya. Blok 1 itu angka terakhirnya itu harus 1 2 3 4 9. Ketika ini benar 2 3 4 9, ke blok selanjutnya harus sama 1 2 3 4 9. Nah, ini yang dinamain enkripsi. Jadi ketika blok ini, blok 1 ke blok yang baru atau blok 2, itu tuh angka terakhir harus sama dengan angka yang baru. Ini namanya segel. Segel itu berarti enkripsi. Nah, ini kenapa blockchain itu aman?
Karena ada segelnya, ada enkripsinya. Ketika kalian transaksi semua ini dalam 10 menit ini, 10 menit ya, itu ada satu blok, kalian transaksi semua sudah tercatat, udah divalidasi sama orang-orang. Habis itu kan bakal bikin blok baru tuh buat penyimpanan selanjutnya. Ini harus sama nih, ini kode ini itu harus sama. Lah, kodenya itu dapat dari mana? Dari tadi ada sistem yang namanya mining. Mining itu memecahin kode-kode ini yang harus sesuai. Ketika keluar tadi, kan harusnya 01 itu jadi tadi apa? Bakso. Kalau 02 jadinya apa? Misal soto. Nah, si miner ini atau yang mining itu harus nentuin sama 01 ketika ditambah 02, apakah jawabannya benar itu jadi ayam? Kalau salah, artinya dia harus cari lagi. Oh, 01 tambah 02 ternyata jadinya kucing. Nah, ini jadi kode kayak gini. Kode ini nyambung ke kode berikutnya di blok selanjutnya. Dan itu sama, selanjutnya. Ini kan transaksi nih, dicatat. Nah, di bawah itu harus sama lagi, misal 2024. Di blok yang ketiga, nih ya kita tulis ya, blok 3. Itu harus sama, 2024. Nah, kode ini kenapa bisa ditemukan? Yaitu tadi, harus ada ini. Ini namanya sistem mining. Mining ini yang buat nemuin kode tersebut, makanya dapat imbalan Bitcoin. Oke, sampai sini mulai paham lah ya. Kalau pusing ya nanti kita belajar lagi. Nah, di setiap blok itu ada yang namanya chain. Chain ini itu enkripsian kode ini masuk ke sini. Nah, ini ada chainnya, ada penyambungnya. Kalau salah, ini nggak bakal nyambung. Karena harus kode ini dan kode ini sama. Kode akhir ya, akhir. Dan kode awal di sini itu harus sama. Nanti chainnya nyambung. Makanya disebut blockchain karena saling nyambung satu sama lain lewat enkripsi ini. Dan ini sama. Bakal nyambung. Ini harus nyambung ke sini. Nah, chain ini bakal masuk. Kalau nggak bakal. Karena harus sama. Enkripsinya harus sama. Angka terakhir di data tersebut dan angka awal di data tersebut atau kodenya itu harus sama. Dan seterusnya. Sampai ke blok baru, seterusnya. Ya, gitu. Nah, ini sistem blockchain secara simpel. Jadi yang penting tuh sistem blockchain tuh gimana kita bisa transaksi atau input data dan lain sebagainya yang divalidasi oleh orang-orang. Setelah divalidasi, kita bakal bikin sebuah kode. Kode itu kita masukin ke mesin yang namanya mining atau miner itu buat nentuin kode yang sama. Setelah itu tercatat di blockchain dan blockchain itu nyambung ke blok yang lainnya. Begitu. Mungkin itu aja buat konten kali ini, kita membahas blockchain. Gimana? Kalian udah ngerasa paham tentang blockchain atau malah justru lebih pusing? Memang agak susah ya, kompleks sih sebenarnya. Cuma aku berusaha biar sebisa mungkin biar kalian paham. Mungkin itu aja buat konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke? See you in the next video guys. Dadah.